bukan window dressing lagi, Pak. Itu kayaknya nggak ada pembukuannya sama sekali gitu loh. Tapi kita dapat Dan kredit. bank ya Pak Iyal ya. Iya. Jadi ya udah balik-balik ya kurang bersyukur kali ya. Udah nggak ada akhlaknya aja lah. Itu susah ya. Jadi kita kalau ditarik ke si level juga kadang-kadang juga juga ya istilah gini kalau seumpamanya orang yang paling bawah aja udah bisa jadi maling biasanya pasti di atasnya juga maling gitu loh. Jadi Gimana diulangi Pak Iyal? kalau yang di bawah udah berani nyuri ya di atasnya pasti juga udah kasih contoh untuk nyuri gitu kan. Jadi kan semuanya tuh dari example. So if the top is setting a bad example ya akan ditiru gitu. Ya jadi so tanggung jawab dari si level itu ya memang harus memberikan contoh ya seperti anak sama orang tua lah ya. Kalau anak kan hanya mencontoh orang tuanya seperti apa. Nah ini jadi bawaan dari rumah mungkin juga bisa jadi kan. Tapi yang selalu disalahkan kan biasanya gurunya gitu kan. Ya, tapi Benar. ya itu aja sih komentar. Susah ya karena banyak sekali skopnya tuh horizonnya tuh luas sekali itu kenapa orang sampai melakukan perbuatan seperti itu. Kalau menurut Pak Iyal, apa akhlak is one thing, apa tadi kurang bersyukur. Secara ekosistem apa yang bisa dilakukan ya Pak Iyal untuk Wah memperbaiki kalau itu? ekosistem ya kita harus start dari diri kita sendiri sebetulnya gitu. Masya Allah. Jadi kalau kalau misalnya sekarang kita memimpin suatu perusahaan ya kita sendiri yang harus menerapkan dan memberikan contoh tadi sekali lagi kepada anak buah kita untuk melakukan hal yang benar bukan mencari kebenaran mencari apa melakukan pembenaran ya tapi kita memang harus cari kebenarannya seperti apa gitu ya semuanya tuh kan gini loh hidup kan dalam koridor ya Bos Rene koridor selama kita jalannya within Siap koridor ya Ustadz, kan Masya Allah. nggak Ini ada aku harus masalah. dipanggil Ustadz nih Pak Muhammad Bukan, Syah. bukan, bukan. Gak Kan, bener ya? kan maksud saya kan kalau pembukuan juga kan pasti ilmunya luas ya dari A sampai Z. Kadang-kadang orang mau main lebih dari A sampai Z gitu ya susah gitu kan. Nah, udah A sampai Z tuh udah 26 paralel paralel apa horizon gitu kan. Ya udah itu masa itu aja nggak cukup gitu kan. Nah kalau mau lewatin koridor kan artinya nggak bersyukur dia gitu loh bos Rene. Makasih Itu Pak aja Ian. Makasih. sami-sami. Real pleasure ada jenengan. Mas Denny, back to you. Uh, Yes. saya cuma ingin apa enticing the discussion to apa to another level. I just want to share ini iklan lama sih from a company that is a favorite of mine namanya Patagonia ya. Dan Patagonia tuh jual jaket kemahalan, mahal banget gitu. Dan Anda perhatikan ya, dia tulisnya nih di iklannya itu selalu kayak gini nih, don't buy this jacket, dan dia jelaskan untuk memproduksi jaket ini kecil banget, maaf ya, aku terjemahkan. Untuk memproduksi jaket ini kami mengeluarkan 145 liter air, air yang cukup untuk memberi minum satu desa di mana gitu. Dan dia mengatakan bahwa pada saat pembuatan ini setahu mereka dan banyak hal yang mereka nggak tahu mereka akui dilakukan dengan cara responsible. Jadi kalau Anda mau beli jaket ini pastikan Anda membeli jaket ini karena Anda memang butuh gitu. Dan kalau nggak udah tidak dibutuhkan lagi bisa diberikan kepada yang lain karena dia punya durability yang panjang bukan kayak fast fashion seperti sekarang. I just want to show dan mungkin butuh komentar dari Pak Denny, Pak Dwi Wing dan lain-lain. The level of honesty yang saya belum pernah lihat di organisasi Indonesia ya. Organisasi-organisasi di Indonesia bahwa mereka bilang ya we need money ya we need you to buy this product tapi jujur banget gitu maksudnya untuk produknya aja sejujur ini gitu. Dan uh, it takes guts untuk bisa munculin seperti ini gitu ya. Dia menceritakan carbon footprintnya, hal-hal yang harus dikeluarkan. I'm being ridiculously idealistic gitu. Tapi untuk menuju ke sini, saya yakin kalau udah sampai di sini tentunya masih ada isu-isu yang lain. How to start gitu ya. Maksudnya kalau
kalau bicara soal integrity kan, kemarin ada yang nanya ya Pak Dwi ya kalau nggak salah ya, apakah ini gradasi atau hitam putih gitu. Dan we really certain ini soal, iya kalau nggak benar ya salah, nggak ada yang benar tapi salah tapi benar gitu kan. Dan gimana ya Mas Denny ya? Ya. Do you have any comment on this? Ya, saya pernah baca buku bagus Mas. Judulnya Compliance Revolution. Pengarangnya yang itu tadi rekomendasikan ya. Yes. Itu a bit technical, tapi saya kira isinya sebanding lah dengan effort bacanya. Pengarangnya namanya David Jackman. David Jackman ini dia bilang gini gitu, bahwa yang namanya compliance in any environment itu melalui satu tahapan evolusi gitu ya. Makanya tadi saya berani bilang bahwa enggak kok, kita ini bukan beda dari orang-orang di luar sana gitu ya. We can do it as long as we are willing to do it gitu ya. Jadi dia bilang gini, environment itu selalu biasanya mulai dengan non compliant. Non compliant itu lingkungan di mana orang nggak mau diatur gitu, dan nggak pengen comply memang gitu. Terus habis itu naik mulai dia mau comply karena takut dihukum. Jadi approach-nya itu adalah takut dihukum. Artinya apa? Ya dia akan comply sebatas minimum gitu ya. Artinya kalau nggak diatur dalam aturan berarti boleh. Kemudian berikutnya dia mulai naik lagi ke tahapan yang lebih mature, sampai di satu sisi misalnya dia bilang bahwa ternyata compliant itu berguna juga untuk bisnis kita. Mungkin rekan-rekan sekarang lagi sering dengar ya istilah ESG ya, Environment Social Governance. Itu menjadi tren baru. Jadi ESG investing katanya. Jadi orang itu di-encourage untuk invest di perusahaan yang memperhatikan tadi environment, social, sama governance. Nah, itu biasanya perusahaan banyak yang menerapkan ESG karena mereka pengen sahamnya naik. Kenapa? Karena, look, ini market lagi pengen perusahaan yang menerapkan ESG. Jadi, menurut mereka compliance itu bagus untuk bisnis gitu ya. But the highest achievement adalah ketika apa yang disebut dengan value led. Jadi, compliance itu dilakukan karena memang pertanyaan sederhana, kenapa comply? Ya karena memang ini yang harus dilakukan, and because it feels good. Nah itu yang mungkin yang tahapan yang saya nggak tahu kita sudah sampai di mana gitu ya. Yang jelas bukan yang paling atas gitu ya, tapi mungkin setiap environment, setiap society mungkin akan melewati itu. Nah tinggal cepat atau lambat gitu ya. Terus kemudian apakah bakal nyampe ke sana atau stuck di tengah-tengah? I don't know. Itu PR kita. Boleh cerita contoh-contoh bagus nggak, Mas Denny, dari Indonesia yang mungkin you can share gitu bahwa there's a glimmer of hope gitu, yang bisa disimak kita malam ini? Contoh bagus ya. Sedih nggak sih Mas? Ketika Mas lama banget sih mikirnya, aku jadi saya masih harus contoh mikir bagus gitu. Terus langsung sunyi gitu. Ketika ditanya contoh jelek kemudian mengalir gitu aja gitu ya. Ya. Maaf ya. Nggak ada yang spesifik ya, karena tadi ya so sad gitu bahwa saya harus menggali ingatan sebegitu lama hanya untuk menggali contoh dan yang ternyata juga masih belum ketemu gitu. La haula wala quwata. Ya, tapi gini lah Mas. Gini, saya pernah nulis artikel dulu yang kebetulan waktu saya muat di media sosial itu banyak yang suka gitu, dan saya nyari tahu kenapa banyak yang suka gitu ya. Saya ngasih contoh bagus karena gini, saya punya cerita. Jadi tahun 2010 saya masih di PwC waktu itu. Saya itu ditugaskan untuk melakukan risk assessment namanya USFCPA. Jadi Amerika itu punya undang-undang anti bribery yang berlakunya itu untuk companies US companies yang ada di luar negeri gitu. Nah, kebetulan karena waktu itu ini Inggris, UK Bribery Act gitu. Oke, UK Bribery Act. UK sama, undang-undangnya sama, tapi ini punyanya Inggris. Dan karena ini ada perusahaan yang ownernya itu ada di Inggris, maka dia harus comply. Saya dikirim ke tengah hutan di Kalimantan untuk melakukan risk assessment gitu ya, sekalian memberikan training dan sebagainya. Kemudian malam-malam itu saya ketemu, jadi di kantin mereka, saya lagi mau makan gitu ya, terus karena saya nggak bawa siapa-siapa, nggak bawa teman, saya sendirian gitu ya, saya makan di situ. Terus kemudian ada satu orang bapak-bapak, mungkin umurnya sekitar 40-45 tahun, dia datang.
Mas boleh duduk di sini, boleh gitu. Akhirnya kita kenalan, ngobrol gitu. Nah dia ini orang yang kerja di salah satu perusahaan Amerika, produsen bahan kimia. Saya nggak usah sebutkan ininya. Nah dia cerita gitu, lagi ngapain gitu. Saya bilang, saya ceritalah, ini kita lagi ada engagement berkaitan dengan UK Bribery Act. Kemudian, oh gitu ya, undang-undang anti suap. Saya agak kaget karena nggak banyak orang yang paham gitu ya, kecuali kalau orang-orang yang pernah kerja di multinational companies itu. Kemudian akhirnya kita ngobrol, dia cerita, saya dulu pernah kerja di area yang jadi dia bilang gini, saya waktu itu diminta pindah ke segmen government katanya, dan saya hampir resign gara-gara itu. Kenapa? Dia bilang, ya iyalah katanya, di Indonesia itu mana ada gitu dapetin project tanpa hengki-pengki katanya. Jadi dia udah mau ngajuin surat resign, kemudian dia dipanggil sama direkturnya, katanya orang India gitu direkturnya. Kemudian dia bilang, kamu tuh ya coba lihat, India itu kurang korup apa katanya. Tapi saya dulu ngalamin hal yang sama. Dia bilang, ginilah, kalau di antara 100 pintu yang kamu ketuk katanya, masa nggak ada sih 2-3 pintu yang nggak minta suap katanya. Nah akhirnya dia jalani tuh Mas, dia jalani dan dia cerita banyak gitu. Dia cerita, dia bilang dia pernah melakukan proyek di kementerian gitu ya. Salah satunya saya ingat banget itu dia cerita di Kementerian Perhubungan. Ada salah satu proyek yang kemudian ketika selesai dengan sukses itu dia nggak pernah dimintain apa-apa gitu. Dan dia saking herannya itu dia sampai memberanikan diri ngomong, nanya sama pimpronya waktu itu. Saya mohon maaf ya, saya kenapa, apa ada yang salah gitu ya? Kenapa saya nggak pernah dideketin atau apa? Dia bilang, iya, pimpronya cuma bilang, saya itu cuma pengen katanya standar keselamatan lalu lintas di Indonesia itu sama dengan di luar negeri. Itu yang saya wariskan ke anak cucu saya deh. Ada ya Mas Denny ya? Ya, ada. Terus dia bilang, Pak, tapi saya nggak enak Pak, karena kita ini kan terbiasa, maksudnya ya ada take and give gitu ya. Kalau Anda memang pengen ngasih sesuatu, tolong kasih training aja ke staff saya, kata, supaya mereka lebih ngerti lagi apa yang perlu mereka lakukan. Terus dia cerita lagi gitu ya, di salah satu bank BUMN gitu ya, dia tender rapat apa namanya lelang, penunjukan pemenang selesai, mereka menang gitu ya, kemudian ada rapat pekerjaan, begitu waktunya makan malam, ini kan kalau proyek yang nggak benar itu kan makan malam ditraktir ke fancy restoran kemana gitu ya, ini nggak, dia cerita kita break makan malam sekalian sholat, habis itu kita makan di gerobak nasi goreng di belakang kantor, di belakang bank itu katanya, dan kita ketemu tim dari perusahaan itu juga makan di situ. Ya udah nongkrong aja makan bareng, bayar sendiri-sendiri gitu. Nah, itu dua dari banyak hal yang dia ceritakan gitu ya. Masya Allah. Saya pulang ke kamar, udah diusir sama yang punya kantin gara-gara kita kasihkan ngobrol, kantinnya udah tutup gitu kan. Kemudian ya waktu saya di kamar saya cuma mikir, Mas Reni, iya ya, jangan-jangan kita ini terlalu sering pesimis gitu. Ya, betul. Cerita-cerita yang kayak gini nggak pernah muncul. Yang ada cerita orang disuap, cerita ini itu. Jadi yang ada tuh kita jadi minder terus gitu rasanya. Makanya saya sedih banget tadi waktu Mas Reni nanya, contoh bagus kemudian saya harus gini, aduh, gimana ya? And then I recall that itu loh. Kan jenengan di belakang itu ada batu bata gitu kan. Emang kita sangat terlatih untuk melihat batu bata yang miring sampai lupa bahwa ada dinding batu bata yang tegak di belakang Mas Denny. Masya Allah. Ya. Tapi thank you for sharing that. Saya juga percaya kok banyak sekali orang baik di Republik ini. Dan one of the reason kenapa malam ini kita kumpul juga untuk saling menyemangati bahwa there's always reason to be good ya. Goodness itu ada di mana-mana. Wing, goodness dong, berbagi cerita goodnessmu. Enak loh sama senior. Nggak usah sok muda, ayo. Apa ya? Kan lo berhadapan dengan, maksud gue gini, yang lo buat teman-teman yang nggak tahu, Reni boleh posting ya interview sama Wing di sini. Maklum kami juga lagi mencari. Ini kan banyak yang belum pernah nyimak sebelumnya. Pastikan kalau nanti masuk ke YouTube-nya, Anda subscribe, like and comment. Kami mengejar ke monetization 200.000 perak, Mas Denny. Ya, jadi tolong Reni masukin percakapan dengan Wing. Wing ini outliers banget. Ini perusahaan dia ke-18 atau 17 kalau nggak salah di Ancol ini. Dan dia selalu punya reason untuk keluar, dan most of the time itu karena nggak sejalan
dengan pemikiran aneh-aneh atasannya gitu. So any thought, good story, rosy story, not the bad one, the good one, and you so proud of until today kalau boleh bilang. Bukan keluar, pindah tugas. Pindah tugas. Oke, I stand corrected, pindah tugas. Pindah tugas. Ya seperti yang Indah bilang, semakin ke atas semakin susah untuk say no, apalagi kalau kolektif kolegial itu punya fraud triangle yang namanya motivasi dan rasionalisasi. Tadi bilang sama Mas Denny bagus banget. Ada rasionalnya. Oh, ini recorded sih ya. Nah, udahlah. Kalau kita nggak lakuin ini kita nggak akan dapat insentif atau tantiam kan gitu. Kadang-kadang ada istilah kayak gitu ya. Kalau kita nggak dapat bonus. Jadi itu yang kadang-kadang bisa menjadi justified. Tadi Pak Saryal bilang juga karena kita kurang grateful. Saya coba mikir krisis dari mulai dulu 2008 sekarang, bahkan yang sedih dengan kasus yang kita sama-sama tahu lagi hangat di media, itu kan paradoks ya. Tadi Rani bilang words ya, apa yang disampaikan beda dengan apa yang terjadi di lapangan. It's so sad karena trust levelnya runtuh akhirnya. Yeah. Trust levelnya runtuh, kemudian semua orang jadi kehilangan pegangan, jadi values-nya atau moral kompasnya kemana? Jadi tadi Pak Denny, Pak Saryal, Pak Dewedi udah senior lah. Saya juga banyak belajar tentang etik ya dari Pak Dewedi juga. Kebetulan saya sama jebolan, cuman saya pergi duluan dari PwC. So, I learned a lot about ethical itu memang ya satu guru satu ilmu lah di PW ya. Belajar ethical dan memang European itu lebih stringent ya, Mas Denny ya. Yes. European company lebih stringent. Saya untungnya sempat di European company, jadi banyak belajar. Ekosistem kita susah, Pak Insan sama saya suka share. Kitanya mau benar kadang-kadang, tapi di ekosistem kita kondisinya tidak memungkinkan. Saya nggak usah sebut kementerian teknisnya apa, orang udah bisa nebak kalau Pak Insan sama saya dulu di mana, apa sih kementerian teknisnya gitu ya. Kadang-kadang kita mau benar, tapi ya kementerian teknisnya yang kebetulan dirjennya semua masuk penjara sempat itu beberapa tahun yang lalu. Iya, it's di ekosistem yang kita perlu benahin, dan kalau Pak Saryal bilang dimulai dari diri sendiri ya, tapi rasanya perlu ada movement bersama ya. Yeah. Supaya bisa kejadian. Itu sih bersama, I like that. Ramah Mogi. Iya, yang sedih kan kalau Putri Pandora, terus Satrio, Nunung, Burhanuddin, Indah merasa sendiri jadinya. Ya, untuk menyuarakan kebenaran itu jadi nggak lazim, jadi susah, jadi dipermasalahkan, bahkan dipersepsikan sebagai problem gitu. Kan I think we owe it to them yang masih muda-muda, yang masih bisa menjaga idealismenya. Muda ya harus idealistik. Kalau muda aja udah nyolong, I think there's no hope ya. Neraka lo udah deket banget gitu. Maaf ya bahasa gue. I agree. Ya, tapi itu resep dulu ketika pertama kali jadi direktur di state owned atau government company. Pesannya cuma satu dari senior saya yang saya nggak pernah lupa dan nggak akan saya ikutin. Udah nggak usah terlalu banyak tingkah, banyak protes, terus ikutin alur. Udah nggak usah banyak gerak. Toh kita akan dapat tantim sama bonus. Kalau Pak Insan yang lebih senior mungkin pernah dengar istilah itu ya. Pak Insan udah 2 kali dicolek, silahkan Anda harus menyuarakan sesuatu. Karena mentor saya Pak Dewedi sama Pak Insan. Jadi yang itu nggak saya dengerin. Sedihnya ada yang muda-muda bilang, Pak senior saya bisa naik itu karena sering bawain tasnya atasan. Pas saya mesti melakukan yang sama. It's so sad. It's part of culture juga. Yeah. Saya nggak bilang kita buruk, tapi ya something is wrong. Ada teman-teman yang muda juga boleh share di sini sebelum saya lempar kepada Pak Insan yang masih tetap ganteng tanpa kumis. Bayangkan dia dengan kumis ya, itu Pak Insan sebelum ini. Silakan Pak Insan, say something. Menarik, ini menarik dan di lapangan sebetulnya menjadi dilema ya. Ya menurut saya kalau orang yang masih punya hati nurani itu seperti yang disampaikan Pak Denny itu sebetulnya pasti ada pertentangan dalam dirinya gitu. Mana yang mau diikuti, hati nuraninya atau logika berpikir yang materialistik tadi. Dan saya sih tetap mungkin dianggap kolot ya, tapi buat saya yang paling penting memang akhirnya
bagaimana seseorang itu punya akhlak yang baik. Akhlak yang benar ya, bukan akhlak akronim, Pak Wing. Dalam artian begini, ya ini karena malam Jumat, malam Jumat kan, gitu kan. Jadi menurut saya itu modal yang paling utama lah gitu. Kalau tadi orang hanya mau ngejar soal tantiem, soal apa namanya insentif kinerja, itu kan sebetulnya bisa dibilang cuma soal waktu ya. Hari ini saya dapat, besok saya tidak. Tapi apa itu yang akan dikejar oleh seseorang? Berapapun yang akan dia peroleh, bisa cukup, bisa tidak cukup. Gitu. Dan saya juga banyak belajar sama Pak DWD. Seperti beliau nggak banyak kasih teori sama saya, tapi perilaku yang dicontoh. Dan ini perilaku yang dicontoh ini yang paling penting. Tadi saya setuju kalau di atasnya itu goyah, bawahnya pasti goyah. Tapi masih banyak menurut saya. Jadi ini teman-teman yang muda, saya juga kalau bicaranya tadi auranya agak negatif gitu ya. Negatif aja. Menurut saya mau mengatakan positif juga. Masih banyak kok orang-orang yang memang punya nurani untuk mengerjakan itu dengan baik. Kalau dia nggak cocok, ya dia akan keluar. Contohnya Pak Wing. Banyak orang seperti itu. Pindah tugas. Pindah tugas. Pindah tugas ke tempat yang lain. Tapi ada juga, menurut saya justru men-challenge kalau di tempat saya. Kadang-kadang saya men-challenge anak-anak muda. Saya bilang gini, kalau Anda punya ide, kemudian ide itu ditolak oleh atasan, berarti Anda tidak bisa menjadi seorang marketing yang baik. Bagaimana kita menjual ide gitu kan? Termasuk juga tadi pendirian, prinsip Anda harus jalan. Oh iya Pak, tapi nanti saya dikucilkan, saya dipindah. Itu resiko perjuangan. Jadi saya selalu menyemangati mereka begitu. Dan semuanya ikut, enggak juga. Ada yang bilang, itu kan Bapak, karena Bapak sudah di dalam posisi seperti itu, kemudian Bapak akan bicara dengan mudahnya bicara seperti itu. Saya bilang, saya ngerasain kok dari bawah. Saya benar-benar masuk kerja itu dari level paling bawah, tengah bawah lah gitu ya. Setapak demi setapak saya ikuti gitu. Atasan dengan berbagai macam perilakunya saya ikuti. Dan itu harus dilakukan. Kita melakukan perlawanan tidak dengan cara kasar misalnya gitu ya. Dengan cara halus, tapi itu bisa. Jadi saya tetap sebetulnya terima kasih Pak Denny juga menginspirasi saya lagi untuk besok saya mencoba mengajak teman-teman untuk berpikir seperti itu. Oh di tempat saya tuh kalau udah sebetulnya kalau udah disikat pun nggak bisa pakai sikat Gerindra, sikatnya udah batunya yang udah luar biasa gitu kan. Tapi ya akhirnya masing-masing bisa kita lakukan. Saya kadang-kadang ngajak anak muda gini, ayo kita buat sistem digitalisasi yang membuat kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Oh, protesnya lama, Pak. Saya merubah cashless di perusahaan saya aja, itu perlu waktu sampai 2 tahun. Tapi kembali, kalau buat saya coba teman-teman muda, dan kebetulan anak-anak muda di tempat saya itu juga, kawan-kawan muda itu juga bersemangat. Saya tahu mereka dimusuhi oleh atasannya, mereka dikucilkan oleh atasannya. Ya, tapi kalau bersama-sama pasti mereka akan bisa. Nah, saya melihat dari sisi positifnya, dari sisi itu mungkin Pak Chief Rene bahwa kita tetap masih punya kok. Masih banyak orang yang punya hati nurani untuk bekerja dengan baik, dan bukan materi itu aja lah sebagai satu-satu yang kita kejar lah dalam kehidupan ini. Nggak dibawa mati kok kalau kata Pak DWD gitu ini. Pelajarannya sama saya dulu gitu. Nggak akan dibawa mati, San. Rokok juga begitu selesai tuh puntungnya dibuang, katanya nggak kamu sakuin, padahal kamu belinya sama filternya belinya gitu kan ya Pak ya dulu ya. Itu filternya juga ditinggal dibuang katanya gitu. Tasnya Pak DWD berat nggak? Apa? Kenapa? Tasnya Pak DWD berat nggak? Nah itulah senangnya saya nggak pernah tahu beratnya tasnya Pak DWD karena dia tidak pernah mau dibawain sama saya. Dia selalu bawa sendiri. Koper pun bawa sendiri. Sampai kita kadang-kadang bingung. Dia mau seperti apa. Enggak, Pak DWD itu cuman ini nyusahin anak buahnya aja. Yang mau cari muka tuh susah sama dia. Oh iya. Kalau itu iya. Kalau itu saya akui kan? iya. Gue mau cari muka gimana coba. Ya kan kagak dikasih ruang buat cari muka. Susah nih DWD ini. Putri silakan. Nih anak muda akhirnya bersuara. Ya, thank you Coach Rene. Saya juga kebetulan belum pernah tuh bawain tasnya Pak DWD. Kita tuh udah rebutan, Put. Aku tuh coba bawa tas dia, nggak dikasih. Isinya juga 2 lembar kertas doang kayaknya. Itu aja.
Right, ya. Mungkin I just want to share a bit, Pak. Jadi memang di Jakpro itu pengalaman saya pertama di dunia korporasi ya gitu, dan saya merasa cukup beruntung gitu memang di bawah kepemimpinan Pak DWD. Tadi kalau talking about bagaimana sih cara preventif dan lain-lain ya, menurut saya salah satu legacy yang bisa diciptakan si level itu adalah create system menurut saya gitu, dan that's what Jakpro did gitu, dan Pak DWD dan direksi pada saat itu gitu. Jadi di Jakpro sekarang ada anti bribery management system gitu Pak, dan sampai menerima ISO 37001 gitu, dan itu menurut saya sampai sekarang kan meskipun telah berganti pimpinan tapi it's there gitu. Jadi kita semua ya sepakat dan tunduk pada sistem yang telah dibangun, and I think that's quite a legacy sih for Jakpro gitu. Dan sejujurnya mungkin kalau saya sebelumnya pada saat ikut training anti bribery itu saya nggak tahu tuh misalnya gratifikasi gitu kan, saya kadang traktir staff gitu, ternyata ada batasannya, setahun itu maksimal 200.000 per tahun gitu, dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk nggak boleh uang tunai ya, dalam bentuk kayak jamuan atau hadiah-hadiah kecil gitu. Nah itu ada batasannya. Nah kalau sebelumnya saya kan nggak tahu gitu. Nah mungkin bentuk sistem itu menurut saya salah satu yang sangat sangat penting gitu sih. Terutama kadang kita kan karena nggak tahu mungkin kita jadi melakukan gitu kan. Yes. Bukan karena intention buruk the system yang mungkin bisa diwariskan oleh si level kepada organisasi sih. That's a bit sharing sedikit dari saya. Thank you. Putri, terima kasih ya. I still always find your name fascinating, Pandora ya. Mas Denny, ini dari percakapan di chat ini muncul gerakan yang mungkin bisa menggelinding. Tadi Putri make sense bilang bahwa organisasi mesti punya sistem untuk bisa memastikan itu. Tapi yang saya pikir juga perlu adalah support system yang sifatnya fluid, di mana teman-teman bisa ngobrol. Jadi saya usulkan tadi, karena Kiki itu bilang kalau dia lagi down, lagi galau, dia selalu ingat pesan dari Pak Denny untuk be strong ethically, katanya. Ki, you want to say something? Dan abis ini Anda berdua saya daulat untuk memulai satu kind of a support group menurut saya. Karena banyak yang menghadapi, ya kayak Indah, ya kayak Satrio tadi bilang area abu-abu. Menurutku Satrio, abu-abu tuh ya karena emang ketambahan hitam aja gitu, jadi mestinya jadi abu-abu gitu. Kalau bisa dibilang hitam putih yang clear aja. Dan kita butuh support group ini untuk saling mendukung, karena banyak anak-anak muda yang nggak tahu dan butuh ada teman bahwa you're not alone gitu ya. Silakan Ki. Oke, selamat malam Coach Pak Denny. Jadi Coach, kalau Coach bilang Kiki, Pak Denny itu nggak akan kenal. Oh oke, Ifti. Hai Pak. Apa kabar Ifti? Thank you, baik Kamu Pak. tahu ya, Gimana, Pak? Ifti, maaf, ini mengganggu. Kriminal itu punya nama-nama yang beda-beda ya. Jadi semoga ini bukan mengarah ke situ ya. Jadi alias Ifti, alias Kiki, alias Dewi gitu kan. You should think like a fraudster kan, Coach? Ya benar juga sih. Ya. True. To identify fraud, you have to think. Ya, jadi kalau mau sharing, Pak Denny itu kan yang menandatangani assignment pindah tugas saya ke tempat saya sekarang gitu kan. Dengan berat hati. Dengan berat hati dan dengan sketchnya yang jangan lupa pulang gitu kan. Kalau misalnya sudah kapok ya. Jadi setiap saya berbenturan dengan sesuatu yang berat gitu ya, quote and quote di sini ya, pasti saya ingat Pak Denny dan juga teman-teman yang di EY Forensik gitu kan ya, otomatis saya bermentor lah gitu ke Pak Denny. Dan ada satu kali saya sampai minta ketemu ya sama Pak Denny karena saya mau menyampaikan sebuah presentasi tentang tadi UK Bribery Act yang itu benar-benar pertama kali banget gitu kan saya di perusahaan swasta gitu. Nggak usah disebut deh. Itu pertama kali banget. Sekarang perusahaannya sih udah punya ISO 37001, cuman dulu tuh belum gitu kan. Jadi saya tuh benar-benar deg-degan banget gitu loh, karena yang dipresentasikan itu managerial level dan mereka yang
ya tadi gitu loh, gimana mau prevent bribery, ini hal yang biasa gitu kan. Saya tuh sampai minta tolong Pak Denny, Pak gimana presentasi saya, apakah convincing enough gitu kan. Dan just last year gitu kan, ketika sudah ada ISO 37001 gitu kan, cuman kemudian di penerapannya tuh ya berat banget lah gitu. Jadi ya sekarang pun lagi ada isu yang menerpa head office saya gitu kan, isu tentang konflik of interest yang sangat kacau lah gitu. Jadi ya itulah maksudnya, andaikan saya belum pernah mendapatkan message dari Pak Denny di tahun lalu gitu, mungkin sekarang saya super galau banget gitu. Tapi karena saya udah pernah bermentor dan mendapatkan message dari Pak Denny itu, ya saya selalu look again gitu loh message-nya di WA tuh sampai saya start gitu kan. Saya start message dan saya selalu lihat ke situ. Ya intinya adalah bahwa saya adalah pemberi peringatan gitu ya Pak. Dan apapun yang terjadi ya nggak usah baper gitu loh. Jadi ya I just need to stay true to myself gitu kan. Dan ya tadi apapun yang kemudian diambil keputusan di atas sana itu udah bukan tanggung jawab saya di level yang lelehan coki-coki inilah gitu kan mungkin ya. Itu sih yang saya mau share. Ya maksudnya ya Pak Denny, thank you banget Pak. Oke, Ifti, Pak Denny, you can say something. Tapi habis ini aku ingin tindak lanjuti di penggalan akhir obrolan kita. I think saya nggak tahu sih teman-teman yang lain menyimak nggak, ada Aini, ada Okti, ada Edi, ya, ada Ifti juga, untuk buat kayak semacam support group, ngobrol aja tiap 2 pekan terkait dengan isu ini. Jadi emang risiko terbesar jadi whistleblower atau jadi pengingat itu kan dimusuhin nih. Di sini Anda punya teman-teman yang juga dimusuhin lah. Enggak, ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Gini, kalau Anda bawa kebenaran, harusnya yang lebih pede itu kan Anda gitu ya. Dan Wing tadi ngasih ide yang bagus, karena we're not going to talk about we are not only going to talk about the hard stuff ya, kayak ISO 3700 ya, atau yang kayak gitu-gitu, tapi lebih ke obrolan as human, jadi person to person. Dan I think we found the right person, Mas Denny. Di samping juga ini bisa berlabuh di inisiatifnya Pak Sudirman Said, namanya Institut Harkat Negeri gitu ya. Nanti kita minta izin, ada Pak Dwi juga kan juga aktif di institut itu. Kita minta agar berlabuh di sana aja, boleh ya Pak Dwi ya? Ya, kan ketua pembinanya Coach Rin ya. Main tunjuk-tunjukan ini loh, ini yang menarik ini di sini. Mas Denny ya, semoga jenengan didaulat ya, tapi mau merespon Ifti dulu. Siap. Ifti, terima kasih banyak. Ifti ini salah satu alumni dari UI Forensik yang saya kesel banget waktu dia resign itu. Kalau nggak karena takut bapaknya aja, aduh. Saya nggak berani nanya bapaknya siapa ya, nggak berani. Nggak ada, bapaknya nggak ada di sini. Bisa dilihat dari kecocokan muka sih ya. Mungkin Edi bapaknya, atau Wing, atau Heru Supriyatno itu kan, atau Yudi Sukendro yang nggak muncul malam ini wajahnya. Ya, tapi apa yang diceritakan Ifti tadi sebenarnya she's not alone sebenarnya. Banyak generasi yang sebenarnya punya view yang berbeda gitu ya mengenai integrity dibandingkan orang-orang tuanya gitu sebenarnya. Dan mereka mungkin cukup struggling, terutama di perusahaan-perusahaan yang belum mature dari sisi itu gitu. Dan saya setuju tadi ya, bahwa tadi Mbak Putri bilang sebenarnya yang penting itu sistem. Memang iya, memang sistem. Nggak ada, well, it is good to start something with a good tone at the top gitu ya. Tapi gini, ini ada yang menarik juga nih. Kalau kita ngomongin ISO 37001, orang sering berpikir gini, oke, kita udah implement ISO 37001, selesai gitu. Enggak, itu baru awal dari perjalanan gitu. Dan yang nyebelin itu adalah kalau orang implement atau perusahaan implement itu tuh hanya untuk mendapatkan sertifikasi gitu ya, dan kemudian hanya untuk look good di depan investor, di depan regulator gitu. Dan itu udah salah ya. Niat. Ya. Saya pernah sekali ya di salah satu klien, ada Ifti juga di situ waktu itu. Kita lagi mau launching, bukan ISO lah waktu itu, FCPA gitu ya. Terus kemudian
Jadi ini kan ada CEO-nya, kemudian ada kita sebagai konsultannya, kemudian undang manajer-manajer dari site, dari macam-macam gitu kan. Nah, sebelum acara mulai ini kan di sebelah saya CEO-nya ini kebetulan orang asing ya. Dia bisik-bisik sama saya. Aduh, susah lah kayak gini, kalau di Indonesia itu susah menerapkan yang anti bribery management system kayak gini. Saya sampai gini. Hey, please be careful, you are the tone at the top here, saya bilang. Yeah. Kalau bosnya aja udah ngomong begitu, jangan berharap anak buahnya kemudian bakal percaya bahwa Pak Iyal tadi bilang itu ya. Exactly. Jadi tone at the top seperti yang tadi didiskusikan itu memang betul. Kalau tone at the top-nya bagus, it's a good start. Gitu. Tapi kalau tone at the top-nya jelek, nggak usah repot-repot lah menurut saya. Setuju. Gitu. Dan silakan Chief, saya dengan senang hati untuk nyemplung bareng lah kalau kita mau bikin inisiatif tadi ya. Kita rupanya dipantau sama Pak Dirman, nggak tahu yang jadi mata-mata dia di sini siapa, tapi dia nggak masuk pakai namanya, curangnya kan gitu ya. Ya mungkin DWD juga sih mungkin ya. Tapi disepakati. Jadi kawan-kawan, selamat ya, alhamdulillah obrolan malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya, langsung membuahkan satu gerakan yang mungkin Ifti bisa jadikan ini sebagai showcase-mu di three sector leadership. Ya, untuk membentuk support group bersama terkait dengan mereka yang mengalami perundungan mungkin ya, mengalami kesulitan. Obrolannya nggak cuma terkait sistem, tapi menurut saya saling dukung. Jadi Edi tadi juga menyatakan dukung Edi ya, siap ya. Terus ada Okti dan kawan-kawan yang lain boleh masuk ke sini. Nanti Ifti akan ninggalkan handphonenya ya. Mas Denny kita akan daulat setiap 2 pekan. Makasih keridoan waktunya. Nanti kita berlabuhnya di IHN ya, Institut Harkat Negeri, supaya ya, paling nggak ada yang memastikan trajektorinya gimana gitu. Aku sendiri siap untuk mendukung, karena yang ingin saya pastikan gini, kawan-kawan muda terutama, kalau if you want to save satu nation, satu bangsa, itu kan anak-anak mudanya punya tempat gaul yang benar gitu. Maksudnya yang nggak sungkan mengatakan benar salah gitu. Ya jadi dia nggak kesepian bahwa untuk ngomong benar salah itu dipersalahkan, karena di sini semuanya abu-abu gitu kan. Itu juga nggak baik. Syukur-syukur malah kemudian nanti bisa narik Ifti balik lagi gitu kan, atau mindahin kawan-kawan yang emang ternyata tempatnya udah toksik banget, ngapain juga lo ada di situ lama-lama, iya kan? Kalau lo pernah dengar ini ya, kalau berteman sama penjual parfum ya ikut ketularan harumnya. Berteman sama pandai besi ya ikut bolong-bolong baju lo gitu, karena kena besinya. Dan apalagi di sini ada naungan Pak Imsan, ada Pak Dwi, ada Wing, ya, ada Pak Yudi. Pak Yudi bantuin juga ya. Mas Heru juga ya. Siap. Pak Iyal juga ya. Ini udah langsung colek aja semuanya nih orang-orang. Siap, Chief. Siap. Jadi kita bikin ketemuan dua pekan, Ifti kita daulat sebagai ketuanya ya, untuk mengadakan pertemuan Zoom. Mas Denny sebagai apa ya istilahnya ya, bukan narasumber ya, sebagai pengasuhnya lah ya. Kami semua on call basis siap gitu untuk membantu. At least whenever it comes to integrity in corporation, we have a place, we have a harbor untuk bisa ngobrol, safe harbor. Ya, di situ kita bisa melepas kepenatan, bertanya, is this right? Am I doing the right thing? What should I do? Can you help me find a job or anything gitu? Ya, I think it's important. Ya. Alhamdulillah, 11 November, 1 hari setelah Hari Pahlawan. Mas Yudi, you want to say something? Saya tuh cuma ingat ini ya, maksudnya ya. Jadi salah satu quote-nya Kiai Haji Mustafa Bisri ya tentang integrity ya. Yeah. Jadi orang Indonesia itu beragama tapi nggak bertuhan. Iya betul, pernah dengar itu. Kenapa Kiai? Lah lampu merah aja ditabas. Iya betul. Jadi karena kita tuh nggak pernah melihat Tuhan secara fisik, seolah-olah Tuhan itu nggak ada, jadi nggak takut. Jadi agamanya itu label doang. Nah itu yang buat saya wah ini parah kalau udah kayak gini. So ya saya mulai melihat ke diri saya sendiri. Saya itu udah seperti apa sih? Am I doing sebagai orang yang beragama atau tidak? Gitu. Itu sih yang nyeklek banget buat saya gitu masalah integriti.
Suwun Mas Yudi, ini kembali pengingat ya, karena kalau kita nggak merasa diawasi dan mengawasi, yang mengawasi itu adalah yang maha mengawasi, yang maha mengetahui, ya kita merasa kita selalu bisa ngumpet, selalu bisa sembunyikan. Ya dalamnya hati siapa yang tahu. Itu quote istri saya, kejujuran akan terbuka pada saatnya, sambil ngelihat saya dengan tatapan nanar. Ya, apa ini jadi awal yang baik ya buat Putri juga yang baru berkomentar ya. Dijunjung tinggi oleh owner, bahkan si level pun bisa di-kick karena nggak sepaham dengan hampir mengungkapkan case tersebut. I know apa yang dialami oleh Putri, saya yakin dialami oleh banyak kawan-kawan yang lain, dan ini makanya whistleblower kita kadang-kadang juga suka nggak jalan. Kita selalu merasa bahwa pekerjaan itu yang kita miliki diresikokan dengan kita mengungkap kebenaran. Kita lupa gitu bahwa rezeki dari Allah gitu ya, dan tugas kita di sini cuma sekedar sebagai saling pengingat. Ya, you are not alone, kawan-kawan. Ifti, kami nantikan gebrakannya. We're ready to support you. Untuk sementara nanti informasinya di-push dari Mas Denny dan saya lewat LinkedIn. Ya, Ifti yang nanti akan ngangkat ini untuk memunculkan support group for whatever name yang Anda akan angkat nanti. Gitu. Mas Denny, tutupan megah dong buat kita-kita di sini, terutama buat remah-remah momogi yang merasa kesepian saat melihat ada hal yang salah, don't know what to do, don't know what to say. Ya, mungkin gini, saya ingat ada satu guidance gitu ya, karena ethics itu tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Kalau kita hanya melihat hitam dan putih, itu berarti dia belum pernah kerja di perusahaan atau dia belum pernah nyemplung ke dalam lapangan gitu ya. Tapi it is true bahwa ethics kadang-kadang maka namanya ada ethical dilemma. Kenapa ada ethical dilemma? Karena itu adalah there is a wide space between hitam dan putih gitu. Nah, dan itu dibutuhkan bukan cuma conscience gitu ya, tapi juga dibutuhkan knowledge, dibutuhkan mungkin wisdom, dibutuhkan mungkin untuk call a friend gitu ya. Makanya kalau di company-company yang udah mature itu mereka punya code of conduct dan mereka punya orang compliance yang bisa diajak diskusi gitu. Saya cuma menawarkan satu rules kalau teman-teman nanti ketemu ethical dilemma semacam itu. Ada satu yang bayangkan gini deh. Kalau apa yang kita lakukan itu besok muncul di koran gitu ya, atau apa yang kita lakukan itu besok ketahuan sama orang-orang komplek di tempat kita tinggal, kita bakal malu atau enggak? Gitu. Kalau kita enggak merasa itu malu, cuma ada dua kemungkinan nih. Karena memang itu berarti bukan perbuatan yang unethical, atau yang kedua memang urat kita udah putus gitu ya. Tapi hopefully karena memang itu bukan sesuatu yang unethical. Tapi kalau kemudian besok kalau itu muncul di koran kemudian kita merasa malu, ada yang salah dengan yang kita lakukan. Nah, jadi mungkin itu satu guidance di antara sekian banyak yang nanti kita bisa diskusikan lah ya di forum-forum selanjutnya. Gimana caranya untuk untuk bisa jadi semacam mercusuar gitu. Karena jangankan anak-anak muda gitu ya, jangankan orang-orang yang baru masuk kerja gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang sudah dalam posisi tinggi pun juga mereka they don't even know what to do kadang-kadang kalau ketemu dengan ethical dilemma situation kayak gitu. Itu Mas Rene. Masya Allah, suwun sangat Mas, barokah untuk waktu, kesempatan dan ilmu yang sudah disampaikan. Tadi saya mengusulkan ke Ifti, karena Anda sudah nyebut call a friend, we can call that sebagai nama tuh catchy juga ya. Terus kita sebutnya ini a safe harbor to deal with ethical dilemma. Ya, karena memang the issue is that we need other viewpoint, other perspective, orang-orang yang sudah go through us gitu, yang udah go through the situation. Ya, malam ini beruntung sekali banyak guru-guru yang hadir, banyak kawan-kawan yang juga ikut mengikuti. Insya Allah akan jadi awal yang baik, Mas Denny. Thank you so much. Amin. Kami punya kebiasaan meyakini bahwa orang bersaudara itu bukan karena berasal dari rahim yang sama, tapi karena saling mendoakan. Ya, karena kita sama-sama mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah, rahim dari Allah, ya, rasa cinta kasih dari Allah. Doa kami agar Mas Denny diberi usia yang panjang, usia yang penuh dengan barokah, usia yang isinya banyak berinteraksi dengan anak-anak muda, yang banyak main musik, banyak memberikan sketsa gambar,
yang nanti juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, terima kasih Rene. kesempatan Terima malam banyak. ini, Pak DWD, Pak Insan, Wing, Mas Yudi, Chief Iyal, Mas Heru, thank you so much sudah gabung malam ini. Remah-remah momogi yang kece-kece, yang udah nggak momogi banget ya, Ifti, Indah Putri, ya, Rudi dan kawan-kawan yang lain. Thank you so much. Insya Allah kita akan masuk pekan depan Career Talk, ngomongin tentang apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Ada satu buku yang kayaknya aku nggak mau promosi, tapi paling nggak ada cara tertentu supaya bisa mempromosikannya seperti sekarang gitu, yang akhirnya udah keluar. Nanti bisa dilihat untuk kalau mau beli lebih awal gitu. Makasih Pak Iyal tadi udah bantu promo. On another note, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya ada silap dari malam ini. Thank you so much. Selamat berakhir pekan. Salam buat keluarga tersayang. Thank you. Terima kasih.